Jam 12 itu akhirnya masuk masuk apa namanya, eh, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rizky di channel kesayangan kita semua yang membahas tentang horror reaction dan cerita horror misteri. Jadi dalam video kali ini kita bakal bahas tentang satu kejadian. Sebenarnya ini sebuah pengalaman pribadi ya, dan cerita langsung dari teman yang ceritanya ini mirip dengan videonya Sarah Wijayanto yang ada di videonya yang baru 3 hari kemarin diupload, yang judulnya Hantunya Pengen Ikut Pulang. Jadi zaman dulu nih, belum lama-lama amat sih, kira-kira sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi kejadiannya ini di satu kelas lagi ada jam kosong. Di satu kelas lagi ada jam kosong. Ketika jam kosong itu padahal siang-siang loh, siang-siang jam 11 siang, jam kosong. Kita anak-anak biasanya kalau misalnya jam kosong kan kayak ribut kan, kesana kemari gitu. Dan ada satu gerombolan temen saya itu iseng-iseng mengambil foto aneh, foto dolop, atau foto, kalau bahasa Indonesia itu foto yang muka jelek ya, foto muka jelek. Jadi mereka tuh pengen dapat foto temennya tuh terjelek, foto terjelek di temennya yang nanti akan diupload dan nanti bakal jadi bahan bulian lah kayak gitu. So, akhirnya ada satu foto dijepret pas jam 11, dan posisinya itu si foto itu, jadi ada orang nih kayak gini, foto di depan, di foto begini, dan di belakang sini, di belakang jauh di papan tulis itu, ya orangnya membelakangi papan tulis. Di papan tulis itu ada kuntilanak, sosok kuntilanak yang jelas banget, dan itu terbang sampai akhirnya satu kelas itu heran, satu kelas itu heboh kan, heboh wah gitu kan, pada ketakutan. Dan itu ada guru yang lewat, kita laporan, bu ini ada, kita foto ada kayak gini gitu. Tapi jawaban guru itu apa? Itu merekayasa kalian, kan emang jelas banget. Dan itu bener-bener gue lihat fotonya, sayang fotonya nggak bisa ditampilin karena itu udah lama ya, waktu itu pakai handphone infrared, jadi filenya hilang. Karena kejadiannya sekitar tahun 2010 ke bawah, pas Bluetooth itu belum begitu populer lah, mungkin baru udah ada, cuman waktu itu kita belum pakai karena kita waktu itu masih SMP. Singkat cerita, akhirnya lewatlah jam 12 itu akhirnya masuk apa namanya, jam 12 itu masuk jam berikutnya itu masuk wali kelas, bukan wali kelas, jadi wali kelas sebelah, tapi dia itu bisa tahu tentang spiritual. Nah, ada satu anak, ketika di wali kelas itu masuk, ada satu anak tuh di belakang itu dia kayak merunduk terus, diem terus. Dari semenjak kejadian itu teman-teman yang lain heboh, dia itu nunduk, jadi nunduk seperti orang bingung apa kesurupan atau kita nggak ngerti, karena dia cuma diem aja di belakang. Waktu akhirnya, singkat cerita akhirnya dia tuh kayak, jadi tuh ternyata teman kita yang di belakang itu keserupan. Dan guru kita yang ini tahu. Akhirnya ditanyain,
Kan itu kan pas terakhir, jam terakhir, waktu itu pulangnya jam setengah satu, ini udah jam 12 sih. Eh, kamu kenapa kayak gitu? Itu di atas lemari gitu ya. Dia cuma bilang itu di atas lemari. Ternyata ternyata di atas lemari itu ada kuntilanak, dan yang dia cuma dia doang. Kuntilanak yang ada di foto itu persis banget. Akhirnya kita semua cerita ke bapak itu, menjelaskan kalau kita tuh habis begini, dikasih lihatlah fotonya, dan akhirnya singkat cerita lah ya, intinya di situ akhirnya kita baca Al-Quran sampai waktu terakhir, dan akhirnya si anak yang ini satu diobatin. Akhirnya kan kita interogasi dong sama dia, eh, kenapa sih lo tadi begini, dan dijelaskan ternyata emang itu sosok Kunti yang ke foto dan dia nggak terima mungkin. Kejadian itu berlanjut ketika gerombolan geng mereka pulang. Itu si Kunti itu ikut pulang dan ikut neror mereka, neror sampai katanya, kata teman saya itu, lagi mandi di teror, lagi mau tidur di teror, lagi sampai yang paling ekstrim itu dia lagi mandi, tiba-tiba dia di belakangnya pas lagi pakai sampo, dan rumahnya waktu itu sendirian, sepi. Bayangin lagi pakai sampo, tiba-tiba ada Kunti di belakangnya, dan akhirnya temen saya ini kan cewek nih, dengan terpaksa dia eh, cuma pakai handuk, dan dia lari ke tetangganya. Dan itu teror terus menerus akibat dari nggak terima kalau fotonya itu tuh masih ada. Karena kan waktu itu foto itu beredar kan, dikirim ke kelas-kelas lain tapi melalui inframerah. Sampai video ini dibuat, saya cari foto itu udah nggak ada, nggak ngerti karena mungkin eh, orangnya takut atau gimana minta dihapus, juga nggak ngerti. Tapi yang jelas itu dia diteror berhari-hari, sampai katanya 40 hari diteror sama sosok itu. Padahal sosok itu udah dibuang dari kelas itu karena mengganggu saat kita sedang belajar gitu. Semenjak foto itu ada gitu. Jadi orang-orang yang terlibat itu diteror selama 40 hari itu. Dan itu emang bener-bener dia ikut pulang dan ikut sampai ke kamar dan ikut diteror semua. Kira-kira ada 5 orang yang diteror. Jadi bisa sih sebenarnya sih, ceritanya mirip kayak yang di videonya Sarah Wijayanto tuh, yang saya tanya ikut minta pulang. Tapi kalau misalnya di Sarah mungkin ikut pulangnya karena lihat auranya bagus atau gimana. Kalau ini ikut pulang karena pengen neror. Sampai akhirnya 40 hari itu ya akhirnya berakhir. Dan ini jadi pelajaran buat kita, kalau misalnya mau ngejepret jangan lupa berdoa dulu. Terus nggak usah lah iseng-iseng begitu, karena bangsa-bangsa begitu kalau misalnya kejepret juga mereka nggak suka. Mereka kalau misalnya tertampak kita juga sebenarnya nggak pengen, sebenarnya mereka tuh nggak pengen, cuma karena ya apes, sama-sama melihat ya udah mau gimana. Kalian pernah nggak sih ngerasain hal yang kayak gini gitu, kayak misalnya diboncengin, atau misalnya pernah pocong ikut ke rumah, atau misalnya pernah lihat hantu di rumah kalian, yang kira-kira dari tempat lain kalian bawa. Biasanya dia ikut pulang karena faktor suka sama kalian, atau faktor ada sesuatu yang pengen dia ambil dari kalian. Makanya berhati-hati terus. Pokoknya jangan lupa terus berdoa, dan jangan lupa terus ketika di tempat-tempat yang asing, seenggaknya permisi berdoa. Jangan sok-sokan, jangan gaya-gayaan lah, karena kita hidup berdampingan dengan yang gaib. Sekian video ini, jangan lupa subscribe dan kita dukung channel ini sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.